أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Kul ngucapo sira kafa wis nyukupi sapa billahi Gusti Allah apane syahidan zat kang nakseni baini antarane ingsun wa bainakum lan antarane sira kabeh nakseni ala sidqi ing atase kebenaran ingsun ing atase temen ingsun innahu stuhune Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah bi ibadihi maring pira-pira kawulane Gusti Allah ana iku khabiron zat kang waspada basiron tur zat kang mriksani artine khabiron basiron aliman tegese zat kang mengetahui bibawatinihim maring piro-piro batine piro-piro atine ibad boleh wa zawahirihim lan maring piro-piro zahire atau jabane ibad Qul kafa billah katakan sudah cukup Allah sebagai zat yang menjadi saksi. Ingat-ingat redaksinya itu ya, orang tidak faham bahasa Arab, tidak faham. Kafabi itu artinya memuji atau mencaci, mengangkat atau merendahkan. Itu kafabi. Kafabillah syahidan. Gusti Allah sudah tidak ada yang menandingi. Kalau Gusti Allah jadi saksi, ya sudah tidak perlu saksi yang lain. Begitu juga bapaknya yang merendahkan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Sudah cukup seorang itu dosanya kalau ia mau menceritakan semua yang ia dengar. Berarti tidak perlu ditambah lagi dosanya. Sudah sangat banyak dosa kalau orang itu senang cerita apa saja yang ia dengar. Begitu juga kafa ya. Jadi bukan cukup buat saya ya, bukan. Kalau orang merendah itu bukan kafabi, kafani ya. Kafani cukup, nyukupi ingsun, cukup untuk saya. Kalau kafabi membanggakan diri, kafabi oh ya, saya sudah cukup mulia sebagai apa tidak tahu. Kafabihi nasaban umpamanya orang membanggakan diri, saya itu cukup, sudah cukup sekali nasab saya karena saya keturunan dari Mbah Fulan umpamanya. Jadi kafa membanggakan, mengangkat atau merendahkan. Kafabi bukan beda dengan kafani gitu ya. Wah, kalau kafani itu oh saya sudah cukup hidup begini saja, saya sudah cukup lah begitu ya. Kafani, saya diberi rezeki segini, saya sudah merasa cukup. Itu kafani umpamanya apa seterusnya itu loh. Kafabi itu mengangkat atau merendahkan. Karena itu tidak ya, keliru kalau orang memahami kafabi itu sebagai yaitu sebagai perasaan merendah atau apa. Oh tidak, justru sedang membanggakan diri, membual itu ya, mengangkat itu loh. Maksudnya gimana itu? Setelah ayat di atas itu menerangkan permintaan orang-orang kafir yang sangat beraneh-aneh, sangat beraneka ragam dan aneh-aneh. Mulai dari
lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw tusqitas samaa'a 'alaina kisafan, dan seterusnya itu. Muhammad, kami tidak akan iman kecuali engkau bisa terbang ke langit, kecuali engkau bisa naik dan kemudian turun membawa kitab, kecuali engkau merubah, menyulap tanah Mekah menjadi hijau royo, dan seterusnya. Dan kemudian diladeni, yaitu ladeninya subhanallah subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Loh, saya itu kan manusia ya sama dengan kalian wahai orang-orang, wahai kaumku. Siapa di antara kalian yang bisa naik ke langit dan lain-lain itulah. Mereka menjawab, lah kalau manusia ya tidak menjadi utusan Allah, kalau yang menjadi utusan tentunya malaikat. Kemudian dijawab lagi bahwa seandainya di atas bumi ini yang hidup malaikah, ya pasti aku Allah akan mengutus malaikah sesuai dengan orang yang akan dikirimi utusan itulah. Nah sudah, dialog dengan orang-orang kafir yang hatinya sudah terkunci itu tidak ada gunanya. Ya, ini dialog itu disampaikan agar diperdengarkan, agar didengar oleh orang-orang yang waras lah. Orang-orang yang hatinya masih sehat, begitu akan menerima itu dialog yang sangat masuk akal jawaban-jawaban Quran. Tetapi kalau dengan mereka orang sudah terkunci hatinya. Karena itulah ya terakhirnya sudah tidak kembalikan saja kepada Gusti Allah. Sesuatu yang sudah diupayakan secara maksimal, ya itulah maksimal itu adalah kewajiban manusia di dalam berikhtiar apa saja harus maksimal. Tetapi kalau sudah mentok, ya sudah, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Sudahlah wahai orang-orang kafir, kalian tidak akan menerima perkataan dan argumentasi apapun yang saya sampaikan. Jadi sudah cukup Allah saja yang menjadi saksi. Siapa yang benar, siapa yang salah di antara kita, itulah apakah pihakku atau pihakmu. Allah Maha mengetahui luar dan dalamnya. Penghujung ayat Allah Maha mengetahui luar dan dalam itu sebuah ungkapan yang ada isyarah atau berbau ancaman. Sudahlah kalian kalau memang tidak menerima, oke, tidak apa-apa, tetapi Allah tahu. Nah, kalau orang itu masih punya rasa takut, ya takut dengan kata-kata innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Serahkan Allah itu. Nah begitu juga kita ya di zaman kita sekarang ini. Orang banyak yang mengklaim dirinya pintar dan pandai, sehingga kita melihat kondisi yang memprihatinkan. Terpecah belahnya umat Islam menjadi sangat banyak dan masing-masing mengklaim dirinya lah yang paling benar. Nah, kalau kita ini punya katakan keinginan seperti itu dan tidak bisa untuk didialogkan, ya sudahlah, serahkan saja sama Allah. Allah yang maha tahu, yang akan mengadili nantinya. Karena itulah ya, kita harus selalu minta petunjuk di dalam kondisi seperti sekarang, di mana sangat beraneka ragam corak dan warna dari pemikiran madhab-madhab umat Islam yang berkembang sekarang ini. Minta ditunjukkan, ya Allah Gusti, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, sambil jangan sampai lupa agama harus diambil dari jalur yang benar, yaitu jalur ulama itulah. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
kullama khabat zidnahum sa'ira. Waman lan sapane wong yahdi kang menuntun ing man sapa Allahu Gusti Allah, jawabe man fahuwa mongko utawi man iku al muhtadi, wong kang benar, wong kang oleh petunjuk. Oleh petunjuk itu artinya berada di jalan yang benar. Waman lan sapane wong yudlil kang nyasaraken sapa Gusti Allah ing man, jawabe man falan tajida mongko ora bakal menemukan sapa sira lahum maring man, ora menemukan aulia ing pira-pira kekasih, pira-pira wong kang membela, yahdunahum kang padha menuntun atau nuduhaken sapa aulia ing man min dunihi sakliyane Gusti Allah. Wa nahsyuruhum lan bakal ngumpulaken sapa ingsun ing man yudlil yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, tingkah anane man masyina hale padha lumaku kabeh, lumakune ala wujuhihim ing atase pira-pira raine man, tingkahane man umyan hale pira-pira wong kang picek buta, wa bukman lan pira-pira wong kang bisu, wa summan lan pira-pira wong kang budeg. Ma'wahum utai panggonan atau tempat tinggal man iku jahannamu neraka jahannam. Kullama khobat, ya, setiap kali atau saben-saben sirep padam opo jahannam, sakana tegese apa itu sebelum padam itu apa itu ya, api itu kalau antara padam dan sebelumnya itu berbeda ya, menyusut itu ya, api mau padam mendekati padam itu khobat, kalau sudah padam betul itu intofaat, tofa'a itu ya, sakana tegese mulai reda apa lahabuha barane jahannam, jawabe kullama zidnahum mongko nambahi sapa ingsun ing man, nambahi sa'iron ing bara atau mulad ya bara itu talahuban tegese ing mulad atau membara, wasti'alan lan membara sama ya, murub, isti'alan murub itu ya. Nah, kalau sudah diserahkan sama Allah kepada Gusti Allah, persoalan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir yang tidak bisa ketemu pada satu titik, tidak bisa, karena memang mereka tidak mempan dan tidak mau menerima apa yang dijelaskan oleh agama yang sangat masuk akal. Kalau akal itu sehat, tidak mau ya sudah, jadi serahkan sama Allah, Allah yang maha tahu, dan kemudian diingatkan akan nanti kejadian di hari kiamat. Orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang tersesat sangat jauh berbeda. Itu loh. Gimana itu petunjuk datangnya hanya satu dari Allah. Karena itulah tidak ada kebenaran selain yang dari Allah. Ya. Agama, jalan hidup, apa semuanya kalau tidak melalui petunjuk dan wahyu Allah, semuanya tersesat. Tersesat. Lah kalau mereka tidak mau, mereka menggunakan akal pikiran dan selera mereka sendiri, ya sudah, itulah mereka bukannya orang-orang yang muhtadin, tetapi orang-orang yang dolin. Dan dolin itu gimana nasibnya? Besok itu akan dikumpulkan dan sangat aneh jalannya itu, wajahnya menjadi kaki, kemudian mata, telinga, mulut semuanya tidak berfungsi, mata buta, telinga tuli, kemudian mulut juga itu bisu. Lah kenapa begitu? Itulah sebagai ganti dari apa yang dilakukan mereka. Kenapa itu? Yang dilakukan mereka adalah menumpulkan akalnya, menumpulkan matanya, bukan hanya menumpulkan, tidak mau menggunakan
telinga, mata, kaki di dunia. Ya, orang Jawa kalau melihat orang yang sangat bodoh, itu orang Jawa mengatakan itu dibenjet kupingmu, itu dibuka matamu, itu bahasa kasar begitu kan. Lah mereka seperti itu, mata, telinga, lidah, tangan, kaki tidak berguna, nganggur, dianggurkan, tidak difungsikan, sehingga nanti di akhirat ya itulah akan nampak semuanya itu tidak berfungsi. Mata buta, telinga tuli dan seterusnya, itulah umyan wa bukman wa summan, ma'wahum jahannam. Dan jahannam itu apa enak? Bunda ya, api terus membara, sembara ditambah terus-terusan baranya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dzalika utai mengkono-mengkono nahsyuruhum ala wujuhim seterusnya iku jazaohum dadi balasane kufar. Bi annahum jaza bi annahum sabab setuhune kufar iku kafaru padha ngufuri sapa kufar bi ayatina maring ayat-ayat ingsun wa qaululan padha ngucap sapa kufar munkirina hale padha mengingkari kabeh, mengingkari lil ba'si maring ba'as. Ba'as itu ditangekaken saking kubur, ngucape aidza kunna ana to ari kalane ana sapa kami ana iku idzaman dadi pira-pira balung, warufatan lan pira-pira sama tulang belulang. Rufatu tulang belulang yang berserakan, yang berserakan. Warufatan lan pira-pira remukan balung, jawabe idza inna ana tastune kami iku lama ba'utsuna yakti padha ditangekaken sapa kami khalqon hale rupa makhluk atau khalqon kelawan penciptaan jadidan kang anyar apa khalqon. Itu semuanya yang sangat menyedihkan tadi sebagai balasan kekufuran mereka. Dan kufur itu didahului oleh apa? Kufur itu, mereka kufur didahului oleh itu rasa kesombongan, sok tahu, dan sekaligus sok tahu ya bodoh itu, dengan mengatakan mana mungkin kalau kami manusia itu sudah jadi tanah tulang belulang yang berserakan, apa ia bisa itu ngetrep lagi jadi lagi makhluk yang baru. Itu lah ya, pada dasarnya orang-orang kafir itu punya hati yang tidak setuju dan memprotes. Keraguan itu berkembang menjadi sebuah ketidaksetujuan, ketidakterimaan. Nah, iya mana mungkin itu. Itulah yang namanya hati yang tidak objektif. Ya, orang Islam, orang mukmin itu mendengar dan melihat apa saja tidak serta-merta kemudian mengambil sikap. Dipelajari dulu secara benar. Kalau sudah benar-benar ini, oh ya benar, lah baru ambil sikap. Itulah tidak dari awal. Orang yang sudah terisi hatinya dari awal, itu tidak akan bisa untuk mendapatkan sesuatu yang benar. Kebenaran tidak bisa masuk pada hati yang sudah dari awal sudah merasa a priori, merasa tidak suka. Dikosongkan dulu orang itu. Ya, kita tidak tahu kebenaran ini. Siapapun yang menyampaikan tampung. Ini ada pendapat A. Pendapat A berbeda dengan pendapat B, ditampung. Ya itulah namanya orang mukmin itulah. Kemudian dianalisis, dipikir dengan jernih tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi, tanpa dipengaruhi oleh rasa suka atau tidak suka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum
wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh-dhalimuna illa kufura. Awalam yarawna ora padha ngerti ya'la sapa kufar ya'lamu tegese padha ngerti sapa kufar ngerti yen annallaha ing stune Gusti Allah alladzi zat khalaqa kang menciptakan sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardhalan ing bumi ma'a 'idhamiha sartane gedene samawat lan ardh iku qadirun mampu sapa Gusti Allah mampu to bisa ala an yakhluqa ing atase yen to menciptakan sapa Gusti Allah menciptakan mislahum ing sepadane kufar artine misla ayil anasiya tegese ing pira-pira menungso fis-sighari ing dalem cilike wa ja'ala lan dateaken sapa Gusti Allah lahum maring kufar dateaken ajalan ing waktu kang ditentukan ing waktu yang sudah ditentukan itu durasi lah ajal itu ya lil mauti kadue kematian wal ba'thi lan kadue ba'ats la raiba kang ora ono mamang iku maujud fihi ing dalem ajal fa aba mongko menolak sapa adzalimuna wong kang zalim to kafir illa kufuran angin ing ingkar juhudan tegese mengingkari lahu maring itu annallaha alladzi itu qadirun itu ya juhudan ing ngufuri to ngifari lahu maring Gusti Allah ya bisa saja itu ya. Lah ini sesuatu yang sangat gampang dan sangat mudah dicerna. Persoalan ba'ats itu menjadi persoalan yang utama dulu ya. Orang itu alasan tidak mau imannya karena Nabi atau agama Islam mengatakan bahwa nanti ada hari kiamat, nanti ada ba'ats, nanti ada surga neraka, nanti ada permintaan tanggung jawab dari Allah pada setiap orang. Lah ini yang mereka jadikan bahan untuk menentang agama. Mana mungkin jadi orang jadi tanah hidup lagi. Coba kalau memang bisa, ayo sekarang Muhammad itu hidupkan orang yang sudah mati 10-an atau ratusan tahun itu bagaimana, coba suruh hidup lagi, nanti kami baru bisa beriman. Bahkan ada yang sampai membawa tengkorak ke hadapan Nabi, Muhammad ini tengkorak, lihat ini sudah seperti ini bisa hidup lagi. Lah itu semua ya Allah itu menunjukkan kebodohan yang sangat sangat luar biasa. Kita sekarang mungkin tidak ada yang ingkar dengan ba'ats, semuanya percaya bahwa kita nanti setelah mati akan hidup lagi. Iya benar memang sekarang seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah yaitu sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi kehidupan yang kedua nanti. Kehidupan yang sudah tidak ada mati lagi, kehidupan yang tidak ada batas akhirnya. Kalau sekarang kehidupan yang hanya sementara, sangat-sangat pendek, itulah sangat sebentar, perhatian kita tercurah dengan sangat-sangat besar bagaimana untuk mensejahterakan kehidupan yang sekarang ini. Lah kok kita yakin, katanya yakin akan ada kehidupan yang kedua nanti yang tidak ada batasnya. Loh kok perhatian kita itu minim dan kurang. Lah ini yang menjadi tanda tanya itulah. Sehingga itu kalau diteruskan bisa menimbulkan atau bisa dijadikan kesimpulan kepercayaan dan keimanan kita atas akhirat itu ya masih dipertanyakan atau masih sangat kecil. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Kul ngucap sira lahum maring kufar, law antum lamun memiliki sapa sira kabeh, antum iya sira kabeh, tamlikuna tegese memiliki sira kabeh, memiliki khazaina rahmati rabbi ing pira-pira gudange rahmate pangeran. Khazain minar rizqi atau bayane khazain minar rizqi nyatane rezeki wal matari lan udan
Idan ari kala niki tamlikuna la amsaktum mongko yakti menahan ya sapa sira kabeh, la bakhiltum tegese yakti medhit sira kabeh menahane khasyatal infaqi krana wedi kentekan, wedi kehabisan, khaufa nafadiha krana wedi habise, wedi enteke khozain, entek-entek bil infaqi kelawan diwehaken, bil infaqi kelawan diwehaken. Mulane fataqtiru mongko padha medhit, padha kikir sapa sira kabeh. Wa kana lan ana sopal insanu menungso kafir iku koturon wong kang banget medhite, bakhilan tegese wong kang medhit. Ya, di atas mereka itu ya, mengungkapkan kata-kata itu tadi yang isinya adalah meminta Kanjeng Nabi itu menjadi orang kaya, rumahnya dari emas, punya kebun kurma anggur, kebunnya hijau royo-royo subur, di tengah-tengahnya mengalir sungai dan seterusnya. Kekayaan, atau Bukit Sofa Marwah di Mekah itu menjadi emas sehingga orang-orang Mekah yang miskin-miskin menjadi kaya raya. Nah kemudian ini ayat mengatakan kaya seperti apa? Jangankan hanya soal Mekah jadi emas, kalian semua menjadi milioner, menjadi miliarder semuanya. Wong umpama kalian itu diserai semua isi bumi, gudang rezeki semuanya itu diserahkan, kuncinya ada di kalian semuanya. Kaya seluruh jagat menjadi milik kalian orang-orang kafir, itu kalian mau memberikan sedikit saja kepada orang pasti merasa eman-eman, ya, merasa ketakutan nanti berkurang, nanti habis. Begitulah kekikiran itulah. Ya, kalau kalian minta itu Mekah jadi emas, kalian menjadi kaya raya, ya untuk apa gunanya? Wong dikasih seluruh isi jagat saja itu kamu masih kucir dan pelit, pasti itu akan ketakutan kalau suatu saat diminta memberi. Abotalot itulah keberatan, itulah orang memberi. Nah ini menjadi kenyataan ya. Kalau kamu nanti sudah hidup melihat alam di luar banyak itu ya, orang-orang kafir, orang-orang non muslim memberi bantuan macam-macam, jangan kamu anggap itu adalah kedermawanan, ya, bukan ya, semua yang diberikan itu ada maunya, semuanya itu ada udang di balik batu. Entah kamu dapat beasiswa, sekarang ini umpamanya dibuka beasiswa ke luar negeri, ke universitas AB, sekian itu ya, kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang sekian. Jangan sampai kamu lupa, kamu merasa mendapat jasa yang luar biasa, bisa kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Itu semuanya ada maunya, ada visi misi yang tersimpan di situ. Kalau hanya untuk membantu semata-mata, tidak ada. Ya, sifat meditnya orang-orang kafir inilah ya, Quran sudah mengatakan wa kanal insanu qatura. Insan yang dimaksud adalah orang kafir itulah. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Wa kana walaqad ataina lan yakti temen maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa maringi 9 ayatin ing 9 pira-pira mukjizat bayyinatin kang pertelo wadihatin tegese gamblang jelas. Wahia utitis ayatin iku al yadu tangan yang dimasukkan ke baju, kemudian keluarnya itu menjadi seperti lampu nyala. Wal asolan tongkat, wat tufanulan banjir bandang, wal jarodulan belalang, wal kummalulan kutu tuma, wad dofadiulan piro-piro kodok, wad damulan getih, awit pomsu sama ya, atau Thomas itu
haid itu ya. Wasininu lan piro-piro wasininu lan paceklik wa naqsus samarati lan kurange woh-wohan. Fas'al mongko takono sira ya Muhammadu he Muhammad takon Bani Israila ing wong Bani Israil naqaken anhu tentang Nabi Musa su'ala taqririn klan takon netepaken lil musyrikina maring wong-wong musyrik netepaken ala sidqika ing atase temenira au faqulna utawa mongko ngendika sapa ingsun lahu maring Muhammad itu Nabi ngendikane is'al itu takono sira wa fi qiraatin bilafdzil mati lan ing dalem siji bacaan bilafdzil mati kelawan nganggo lafale fi'il madhi fasal itu ya itu takone iljaahum arikalane nekani ing Bani Israil faqala arikalane nekani sapa Musa ing Bani Israil faqala moko ngucap lahu maring Musa sapa Fir'aun ngucape inni stune ingsun iku la adhunnuka yakti nyono sapa ingsun ing sira ya Musa he Musa ingsun nyono mashuran ing wong kang tersihir makhdu'an tegese wong kang tertipu maghluban tur wong kang terkalahkan. Apa sing terkalahkan ala aklika akaliro orang yang terhipnotis begitulah ya maghluban ala aklik itu sama dengan orang yang dihipnotis itu ya. Mereka orang-orang Mekah yang minta mukjizat bermacam-macam di atas itu sudah disebutkan itu mukjizat bermacam-macam. Kemudian apakah umpama itu dituruti mereka akan jadi iman? Tidak ya, itu tadi sudah ada perasaan yang mendahului yang tersimpan di dalam hati itulah ya, perasaan tidak suka, perasaan ingkar itu sudah melekat dalam hati sehingga permintaan-permintaan itu bukanlah sesuatu yang diminta atau disampaikan secara jujur, tidak. Itu permintaannya orang yang benci, permintaannya orang yang tidak suka untuk memojokkan kepada orang yang dibenci itulah itu ya. Nah itu hati itulah keajiban hati itu seperti itu ya. Hingga orang mukmin bolak-balik saya katakan harus punya hati yang jernih dan lapang, jangan didahului oleh perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah buktinya apa? Sama dengan orang-orang Bani Israil dulu. Ya, Allah memberikan mukjizat-mukjizat sampai 9 mukjizat, tongkat, tangan, kemudian ada banjir, ada kutu yang menyelimuti semua apa saja itu, semuanya didoain oleh Nabi Musa hilang. Ada itu kodok di mana aja, buka makanan apa saja isinya kodok, ada darah dan ada paceklik yang ketika itu orang-orang semuanya sudah janji dengan Nabi Musa itu. Musa doakan pada Tuhanmu Musa, kalau ini hilang kami akan iman. Ya akhirnya tidak iman. Lah itu pun nanti sama umpama jeung Nabi nuruti meminta mukjizat kepada Allah dan dituruti oleh Allah. Nanti datang satu persatu apa yang diminta juga sama itu. Kalau tidak percaya tanyakan fas'al Bani Israil. Ayo tanyakan saja kepada orang-orang Bani Israil, atau Allah bertanya pada orang Bani Israil, ayo apa itu dulu ketika Musa itu diutus menghadapi Fir'aun dan kaumnya itu. Oh, Fir'aunnya malah mengatakan ya, setelah melihat beraneka ragam mukjizatnya Nabi Musa, Fir'aun mengatakan inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Enggak Musa, itu kamu orang yang terhipnotis itu, kamu bisa melakukan itu sihir, itu hipnotis itulah. Ya karena ketidaksukannya itu tadi, karena inkarnya tadi, karena rasa sombongnya tadi, karena merasa Musa itu hanya sebagai orang biasa, bahkan menjadi penduduk kedua, tingkat kedua, bukan warga asli Mesir. Jadi perasaan kesombongan dirinya sudah melekat. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa ya tidak mungkin mempan. Nah begitu juga sikap orang-orang Mekah, orang Quraisy dahulu itulah.
Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Qala ngucap ngendika sapa Nabi Musa, laqad alimta yakti temen ngerti sapa sira Firaun ma anzala ora nurunaken haulai ing mengkono ayat al ayati tegese pira-pira mukjizat sapa illa rabbus samawati angin pangerane pira-pira langit wal ardi lan pangerane bumi. Tingkane haula basaira hale dadi pira-pira ibrah pira-pira pelajaran. Ibaron tegese pira-pira pelajaran. Basair itu artinya melihat. Ya, jadi mukjizatnya sangat gamblang, seolah-olah mukjizatnya bukan sesuatu yang dilihat tetapi sesuatu yang melihat. Itulah basair, itu sangat gamblang sekali sehingga semua orang tahu ini bukan ciptaan manusia itu. Ibaron hal dadi pira-pira pelajaran. Walakinnaka tetapi ne sira iku tu'an itu angas atau ingkar sapa sira. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji bacaan bi dhammit ta iklan dhammah ta laqad alimtu manzal wa inni lan stune ingsun iku la adhunnuka yakti nyono sapa ingsun ing sira ya fir'aun he fir'aun ingsun nyono masburon ing wong kang cilaka halikan tegese wong kang celaka au masrufan atau wong kang dipalingkan anil khairi saking kebagusan. Ya Fir'aun ya itu ya dialog itu Nabi Musa sejajar dengan Fir'aun itu ya, sejajar di dalam berdialog itu tidak langsung lebih rendah sekalipun Fir'aun raja yang luar biasa. Fir'aun itu panggilan raja itu ya, Fir'aun namanya. Fir'aun, kau sendiri telah mengerti, hati kecilmu Fir'aun mengerti bahwa yang aku bawakan dan aku sampaikan tidak mungkin bikinanku, bikinan manusia, tapi pasti dari Allah, karena tidak ada yang mampu menyaingi dan melawan. Kamu pasti tahu dan kamu sangat-sangat paham bahwa kesusahan-kesusahan tadi itu ya, penderitaan paceklik dan lain-lain tadi yang 9 itu kalau kau minta kalau kau mampu untuk menghilangkan, tidak ada itu kecuali dari Allah lewat doaku itulah. Sangat gamblang, tetapi memang hatimu itulah hati yang sudah rusak dan sudah mati. Karena itu aku yakin Fir'aun kau pasti celaka. Itu sejajar artinya. Seorang yang menyampaikan kebenaran harus punya rasa percaya diri. Tidak boleh orang menyampaikan kebenaran kemudian merasa takut di hadapan siapapun. Jelas sama dengan Kanjeng Nabi. Orang Arab ya yang sangat direndahkan dulu, tetapi ketika sudah dapat perintah dari Allah, Nabi mengirim surat ke raja-raja yang orang Arab waktu itu menyentuh istananya saja itu belum tentu, tapi raja kirim utusan, Kanjeng Nabi kirim utusan ke Kaisar, ke Kisra, kemana saja seperti itu. Jadi hati-hati, agama Islam tidak boleh dibawa dengan rendah. Agama Islam tidak merendahkan orang sama sekali, menghormati orang. Nabi Musa masih mau panggil ya Fir'aun, hai raja, ya, bukan panggil namanya, tetapi untuk berada di belakang dan buntut atau merendah di hadapan orang, tidak sama sekali merendahkan diri itulah. Wa inni lan stune ingsun iku la adzunuka yakti nyono sapa ingsun sira ya Fir'aun wahai Fir'aun masburan ing wong kang celaka halikan tegese wong kang celaka aw masrufan atau wong kang terpalingkan anil khairi saking kebagusan fa arada ya